Nah, selamat sore Tribuners dan sahabat Pos Belitung. Saya pada sore hari ini akan mengajak Tribuners dan sahabat Pos Belitung ke HKM Bukit Paramun yang ada di Desa Selumar, maksud kami Desa Air Selumar, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Nah, tempat ini memang sudah banyak dikenal oleh kalangan wisatawan, namun kita akan melihat nih dan bertanya nanti sama teman-teman kelompok HKM di sini bagaimana nih persiapan untuk menyambut G20 yang akan terlaksana di tanggal 7 sampai 9 September 2022. Katanya nih, kami dapat informasi nih, tempat ini menjadi salah satu tempat wisata yang ditawarkan kepada delegasi G20 nantinya untuk dikunjungi nih. Karena memang banyak hal-hal yang menarik di tempat wisata ini. Kita bisa melihat Tribuners dan sahabat Pos Belitung, di belakang saya ini adalah hutan yang sangat sejuk sekali dan tempatnya juga yang sangat indah, bisa dilihat bersih tentunya ya. Nah, di sini juga ada istilahnya sambutan selamat datang Bukit Paramun. Mobilnya unik nih. Dan ini juga ada sebuah pondok dan memang ada peta-peta yang disediakan ataupun disiapkan oleh kelompok HKM Arsel ini. Dan memang dari informasi yang kami dapat, area ini secara keseluruhan ada memiliki luasan 115 hektar ya. Dan di ujung sana ada bukit yang memiliki pemandangan yang indah, mengacu ataupun mata kita dimanjakan ke Laut Belitung, dan Pulau Lengkuas menjadi ikon Belitung juga terlihat dari bukit ini. Tapi kita tidak ke sana, nanti kita akan membahas bagaimana di area ini ya. Oke Tribuners, dan kreativitasnya juga bisa terlihat nih Tribuners. Botol, jadi benda-benda yang tidak bermanfaat ataupun sampah dijadikan pagar, dan ini sangat menarik sekali. Oke, di sini Tribuners bisa lihat di bagian sebelah kanan pelang ini ada istilahnya map ataupun peta yang ada di sini. Ini peta Pulau Belitung secara keseluruhan, dan Bukit Paramun itu berada di daerah sini ya, di Kecamatan Sijuk. Dan di sini berbagai istilahnya geoset yang lainnya yang ada di Pulau Belitung juga ada tertera di pelang ini ya. Oke, kita bisa melihat keindahan di sebelah kiri juga bersih sekali nih Tribuners. Bersih sekali. Oke. Dan memang alam ini bisa dibilang sangat alami sekali. Mana banget? Di depan kita Tribuners bisa dilihat bahwa ini merupakan kawasan hutan negara ya, dan geoset Bukit Paramun. Nah, ini Tribuners nih. Jadi Tribuners bisa mendapatkan informasi yang lebih juga di tempat ini, dan memang bagi yang berkunjung tidak akan rugi nih ketika berada di lokasi ini. Lokasinya sangat sejuk, udaranya masih segar, tempatnya bersih, dan saung-saung tempat istirahat juga tersedia nih. Ayo Tribuners, kita ke depan lagi. Nah, menuju ke area ini juga tidak begitu sulit ya. Menuju ke tempat ini juga tidak begitu sulit. Tribuners bisa lihat sendiri, jalan ini sudah diaspal, dan kendaraan roda 2 maupun roda 4 maupun roda 6 juga sudah bisa masuk ke area ini ya. Jadi tidak perlu pusing memikirkan lokasi ini mau tujuannya gimana nih. Oke.
Nah, Tribuners bisa lihat di sini juga disediakan tempat sampah. Jadi bagi Tribuners dan sahabat Pos Bitung yang nantinya berkunjung ke sini jangan membuang sampah sembarangan. Oke, Bang Adong. Nah, ini ketua kelompok Arsal Community atau apa nih, Bang, kira-kira? Arsal ya, Bang Adong. Nah, Bang, nanti ini kan udah bersih nih sekarang. Sempat 2 tahun vakum ya, Bang ya? Iya, ya. Nah, ini dipersiapkan lagi. Nah, mendekati G20 nanti gimana nih, Bang? Persiapan teman-teman di sini, Bang? Sebenarnya sih nggak ada persiapan khusus ya. Oke. Memang selama 2 tahun lebih tutup ini aktivitas kawan-kawan memang seperti ini gitu. Oke, tetap berada di sini ya, berada menjaga di sini, tempat ini ya, walaupun tidak full seperti dulu ya. Setelah mereka bekerja pulang, kita kumpul di sini, membersih-bersihkan lokasi gitu. Memang dari sejak kita tutup untuk COVID itu Selama memang COVID seperti ya, ini. ya. Bahwa ini ada G20 ya, harapan kita semangat baru lah. Semangat baru bagi Semangat teman-teman baru di sini, mungkin akan memulai lagi gitu ya untuk wisata. Mudah-mudahan ini momentum bagus lah untuk kita semua. Bagi kebangkitan pariwisata di Pulau Bitung. Iya. Nah, Bang, kalau saya lihat nih bersih sekali nih, Bang. Apa memang dulunya konsepnya seperti ini atau gimana nih? Sebenarnya di awal Pramunnya kan 2006 ya. Ya. Dia baru dibuka untuk umum 2017. Artinya butuh belasan tahun baru bisa dibuka. Waduh, perjuangan teman-teman hebat sekali berarti. Artinya memang di awal dia ini bukan untuk cari duit, tapi hanya untuk bisa dinikmati saja. Gitu. Oke. Nah, tapi memang ternyata jaga hutan kan butuh biaya. Betul, Bang. Kita minta terus nggak mungkin. Betul. Akhirnya bagaimana ini bisa mandiri, bisa swadaya, dibukalah untuk wisata. Dengan 3 konsep pengelolaan itu gitu, bahwa hutan untuk kehidupan, konservasi masa depan, pariwisata untuk keberlanjutan. Mantap. Itu yang berkelanjutan nih yang agak panjang ceritanya. Iya. Nah, Bang, nanti di G20 lah, event G20 nanti kan tentunya 20 negara dari 20 negara nih, 19 lah. Satu Indonesia itu tentu banyak yang akan ke Belitung nih. Ada 1000 lebih delegasi yang rencananya. Dari 1000 orang itu bukan tidak mungkin nanti ke sini nih, Bang, untuk berwisata nih. Nah, apa-apa aja nih yang sudah direncanakan dari pihak Arsal nih, Bang? Sesuai konsep awal Pramun Hutan Digital, memang kita sudah siapkan unsur-unsur digital itu untuk memudahkan wisatawan yang datang. Oke. Bisa yang pertama itu kita siapkan web booking untuk mereka booking di situ, bisa mereka checklist tanggal, jam untuk berkunjung ke sini. Nah, di situ sudah mereka siapkan langsung pembayaran melalui payment gateway. Kemudian di lokasi kami sudah update beberapa lokasi untuk menyampaikan informasi. Oke. Gitu. Nah, itu gimana nih nanti, Bang? Bookingnya lewat apa nih, websitenya apa? Iya, website namanya pramun.com. Pramun.com ya. Ya, jadi silakan daftar dulu di situ, baru bisa check out gitu ya. Kemudian bisa download etiketnya. Oke. Nah, sampai etiket di sini diperlihatkan, di scan oleh petugas kami yang ada di sini. Menggunakan barcode. Ya, checklist di situ. Oke. Kalau misalkan mereka kesulitan nih, Bang. Terkadang kan kita manusia nih, Bang ya. Kesulitan untuk masuk ke website itu bisa via handphone atau gimana, Bang? Ya, device yang bisa dipakai bisa PC, bisa laptop, bisa handphone. Oke. Jadi ini website sangat dinamis lah untuk bisa dipakai. Enggak, maksudnya di luar dari website itu apa ada kontak person yang bisa dihubungi? Ya, jadi memang kita sekarang ini bertahap ya, nggak bisa sekali dulu buka gitu. Nah, web booking ini lebih kepada untuk pasar-pasar luar sebenarnya, bukan untuk lokal ya. Nah, dan ke depan pun Bukit Pramun ini memang akan dikembalikan ke fungsi awal, yaitu special interest, itu tourism. Jadi dia bukan mass tourism, kita nggak akan buka umum seperti dulu. Nah, semua orang harus melalui pusat reservasi kita. Nah, sehingga carrying capacity di sini bisa kita atur dengan baik kayak gitu. Jadi masuknya wisatawan, kita bicara bukan kuantitas lagi tapi kualitasnya. Kayak gitu sih. Artinya kita pun menjaga lebih enak, Bang, kalau seperti itu ya, Bang. Betul kayak gitu. Oke, yang lain mungkin, Bang, apalagi yang dipersiapkan dari teman-teman di sini? Ya, yang lain kita yang pasti peningkatan kapasitas SDM ya. Kemudian karena sistem yang baru dengan nilai nilai masuk baru gitu,
pembayaran baru, maka tentu ada fasilitas-fasilitas baru yang kita siapkan. Misal pola pelayanan, kemudian ada welcome drink misalnya kita siapkan secara free, ginger pasak bumi misalnya khas kita di sini. Kemudian jalur trekking juga sudah diperbaiki, banyaklah fasilitas baru nanti yang bisa mereka rasakan di sini. Oke. Trekking pemandangan sudah menjadi hal yang umum misalnya. Ya. Nah, ada nggak yang lebih spesifik lagi yang bisa ditawarkan dari Pramun untuk delegasi nanti ataupun wisatawan yang pada saat itu? Fungsi edukasi yang lebih penting ya. Ya. Nah, di sini kita baru update aplikasi Kepo namanya, Kenali Pohon. Mereka bisa melihat semacam hologram di pohon yang menjelaskan tentang pohon. Kemudian daya tarik apa saja yang kami tawarkan mereka bisa lihat melalui aplikasi yang selalu mereka install gitu ya. Dan jangan khawatir paket internet, di sini kita siapkan wifi. Jadi mereka bisa download free lah istilahnya, free internet di sini. Nah, di sini kita siapkan payroll asisten yang akan memudahkan mereka lah. Oke, berarti ada guide khususnya yang akan menjelaskan di luar dari aplikasi ataupun digital. Ya, pasti. Digital tadi ya. Karena teknologi nggak bisa senyum gitu. Betul. Kemudian dia tidak bisa menjamin keselamatan orang gitu. Dia harus ada guide. Oke. Guide wajib. Nah Bang, ketika kita masuk sini nih, tadi kalau saya lihat nih banyak pintu nih Bang. Iya. Ada yang ke kanan, ada yang kiri. Nah, kita lewat mana nih kalau masuk nih? Iya. Ketika nanti ada teman-teman pada tanggal pelaksanaan G20 itu nanti. Mungkin setelah kita buka itu nanti jalur akan kita kembalikan seperti semula gitu ya. Jadi jalur pertama itu jalur masuk, jalur bawah jalur keluar. Jadi pintu masuk keluar memang dibedakan. Oke. Nah, kayak gitu. Memang sudah direncanakan seperti itu ya? Iya. Nah, satu lagi nih Bang. Harapan Abang nih kalau misalkan nanti pelaksanaan ada 1000 nih delegasi di G20, berapa nih yang harapan Abang bisa ditarik ke sini nih ataupun yang ingin berkunjung ke sini? Iya. Kami sih bukan banyaknya orang yang sorry Bang. Yang itu ya yang datang yang pasti kami sih mereka mau bayar lah. Pertama sih itu udah pasti Bang. Gitu. Kalau wisatawan luar negeri mereka yang penting kualitas nih. Iya, kayak gitu. Tapi intinya bagi kami carrying capacity jumlah wisatawan dengan SDM yang ada harus kita sesuaikan juga gitu ya. Agar kenyamanan keselamatan bisa kita pastikan kayak gitu. Ya, jadi kita tidak ada target 1000 sehari, enggak. Bahkan di website kita itu kita hanya bisa menerima pesanan 10 kali dalam satu hari. 10 kali dengan jumlah orang berapa nih? Lebih kurang 140. 140 untuk berapa guide-nya berapa nih? Berapa orang? Nah, misalnya dalam satu guide itu 10 orang. 10 orang. Berarti sekitar 11 orang ya guide. 11 orang, oke. Ya. Berarti memang terbatas sekali ya Bang ya? Ya, jadi memang karena kami pun kalaupun buka, jadi buka nih kalau nggak ada halangannya, G20 buka, jadi kita nggak bisa langsung up terlalu ini gitu. Kita butuh pembelajaran karena 2 tahun ini kan banyak hal yang berubah gitu ya. Bahkan katanya perilaku wisatawan pun sudah berubah gitu ya. Nah, kita harus belajar dulu, masih ter-error lah. Oke. Tapi nanti setelah G20 ini rencananya masih dibuka? Kita akan terus buka. Terus buka, tapi perlakuannya khusus ya Bang? Perlakuan khusus. Jadi mungkin setelah kita buka nanti, setelah G20 ini ada 2 sistem baru yang langsung running kita jalankan. Ada untuk lokal, ada untuk yang luar gitu. Wisatawan luar, Jakarta, nasional maupun internasional. Dan ada yang untuk lokal, khusus lokal. Nah, yang sudah kita siapkan hari ini, bagaimana dampak ekonomi Bukit Pramun ini mampu diperluas gitu ya. Multi efek ini mampu diperluas. Nah, salah satu cara memang teknologi yang bisa bisa menyeimbangkan. Nah, menyeimbangkan itu misalnya ada aplikasi transaksi e-wisata. Betul. Nah, jadi wisatawan di sini nggak ada yang jualan, masyarakat nggak ada jualan, tapi wisatawan datang mereka mau beli apa saja bisa. Oke. Jadi kita sudah sosialisasi di 3 desa untuk penyedia kuliner. Oke, berarti mereka bisa pesan melalui aplikasi. Nanti kulinernya dibawa ke sini atau? Diantar. Oh, diantar. Ya, Oke, tapi waktunya nggak lama ya Pak? Jadi memang membuat sistem itu kan ada namanya user experience ya. User experience itu bagaimana behavior pengguna user maupun yang menyediakan jasa gitu. Nah, kenapa hanya 1 kilo gitu ya? Dalam harapan kita 5 menit sudah sampai gitu. Oke, kayak gitu sih. Oke, siap. Bang Adong, kami mau jalan-jalan dulu. Oke, ya, makasih. Oke, Tribuners. Nah, tadi Bang Adong sempat bilang nih bahwa pohon itu ada barcode dan di barcode itu
penjelasan tentang pohon itu ada, dan contohnya ini nih. Oke, Tribuners lebih dekat. Jadi di barcode ini memang sudah tersedia, dan kalau anak-anak pecinta alam mengetahui bahwa pohon ini tidak boleh dipaku nih. Dan apa yang dilakukan dari teman-teman Arsel inilah salah satu contohnya. Dan di sini teman-teman bisa membarcode pohon ini, dan nanti akan keluar nih penjelasan ini pohon apa, umurnya berapa, dan tentang filosofi dari pohon ini ya. Oke, dan di sini pun juga tertulis mau tahu info lebih lanjut tentang aku, misalkan aku ini adalah sebuah pohon. Silakan scan aku dengan handphonemu. Oke. Nah, Tribuners, yang lebih menariknya lagi di kawasan Bukit Pramuan ini adalah jalur puncak ataupun jalur yang menuju bukit ya, yang pemandangannya bisa dilihat adalah pantai. Kemudian ada Pulau Lungkos, yaitu sini memang dilarang merokok nih. Saya baru nemu nih sepanjang saya berkunjung ke tempat wisata dan melakukan pendakian, dan baru menemu bahwa salah satu tempat wisata dilarang merokok ini di sini nih. Artinya mereka menjaga agar dari puntung rokok itu bisa menyebabkan kebakaran, itu yang dijaganya. Nah, di sana juga ada Balai Bulin namanya. Balai Bulin, dan ini menjadi tempat pertemuan yang terbuka. Jadi masyarakat ataupun Tribuners maupun Pos Belitung yang ingin melakukan kegiatan seminar bisa memanfaatkan ini ternyata. Dan di sana juga ada istilahnya apa nih ya? Ada rumah kecil, kemudian ada pondok-pondok yang bisa dinikmati menjadi tempat peristirahatan. Ya, mungkin juga bisa Tribuners ketika ingin menginap di tempat ini juga bisa menyewa pondok-pondok ini ya. Nah, di atas mungkin Tribuners bisa lihat langsung nanti di websitenya pramun.com ya. Di sana terlihat ada gambar-gambar ataupun jejak digital tentang keindahan alam dari puncak Bukit Pramuan. Baik Tribuners, saya Disa Arendi melaporkan.